Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Malam hari ini kita akan menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, kita naikkan doa kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada malam hari ini Tuhan, oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau hadirlah setiap rumah-rumah yang ada ya Bapa, jemaatmu yang ada malam hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online. Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Yang rindu dipuaskan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, yang memiliki persoalan Tuhan, Engkaulah jawabannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami siap Tuhan memuji dan menyembah-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, lembutkanlah. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku.
kehidupan kami Tuhan. Puji syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Ucapan terima kasih Tuhan hanya bagi-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan
Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu lagu yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, 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 amin. Allah kita memang selalu baik dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Dia tetap baik. Amin. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tidak bisa dipungkiri saudara, hanya karena Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Karena kebaikan Tuhan dan janji Tuhan yang selalu digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji
dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saat ini kita yakini bahwa firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Firman Tuhanlah yang mengurapi kita. Amin. Mari kita merindukan firman Tuhan malam hari ini. Lebih dalam lagi kita menikmati hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita akan menikmati firman Tuhan. Biarlah kita merindukan hadirat Tuhan, merindukan firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya
Kami membuka hati kami buat firman-Mu. Roh Kudus berbicara buat setiap kami, berbicara buat setiap hati, dimanapun kami yang bisa menyaksikan pelayanan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah adalah firman Tuhan yang berkuasa, membebaskan, memberkati, memulihkan, menyelamatkan setiap kami. Ada kebebasan, ada mujizat, ada kemenangan bagi setiap kami yang percaya terhadap firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang selesai, saya baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Bapak Ibu Saudara nanti PR-nya baca sampai selesai, supaya kita bisa memahami dengan benar. Ayat yang ketiga, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah iman yang diperhitungkan oleh Allah. Iman yang diperhitungkan oleh Allah. Iman seperti apa yang diperhitungkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membenarkan kita, saudara? Karena banyak jenis iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Apakah semua orang Kristen mengalami pembenaran, keselamatan? Apakah dengan mengaku mereka diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang diperhitungkan Allah untuk menyelamatkan dan membenarkan kita, saudara, adalah seperti imannya Abraham. Seperti apa imannya Abraham? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Imannya Abraham adalah dia mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham sudah usia tua, beserta dengan istrinya usia tua, dan tidak mungkin lagi punya anak secara daging, saudara. Tetapi ketika Allah berfirman, Allah berjanji kepada Abraham, dan saat itu Abraham melihat ke langit dan dia lihat bintang, dan firman Tuhan berkata pada saat itu juga Abraham percaya kepada janji Allah, dan kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma berkata bahwa Abraham tidak ada keraguan sedikit pun terhadap janji Allah bahwa lewat Abraham mereka akan punya anak banyak dan memberkati bangsa-bangsa.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tahu bahwa dirinya sudah tua, Abraham tahu bahwa istrinya sudah tua dan sudah menopause, tidak mungkin punya anak, saudara. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak ragu sedikit pun bahwa Abraham akan punya anak sesuai dengan janji Tuhan. Wow, ini luar biasa. Iman yang seperti inilah iman yang diperhitungkan Allah bagi kita, saudara. Artinya iman itu yakin walaupun belum terjadi, walaupun belum menjadi kenyataan, tetapi imannya itu mempercayainya dengan pasti. Ini keunggulan Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan iman ini menjadi kebenaran. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Roma pasal yang keempat, di sana saudara kita akan belajar bahwa Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, melainkan karena imannya Abraham kepada janji Tuhan. Jadi hari ini, sekarang ini, orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan adalah mereka yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kenapa saudara? Alasannya seperti ini. Bapak ibu saudara, semua orang di hadapan Tuhan sudah cacat, sudah berdosa. Kalau satu lembar kertas yang putih, begitu kertas ini tercoret sedikit, saudara, ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Kertas yang sudah tercoret seperti ini, sudah cacat, ini dibuang. Karena tidak bisa lagi dipakai, sudah tercoret, sudah kotor. Solusinya adalah dibuang. Bapak ibu saudara, gambaran hidup kita sama seperti kertas yang putih yang sudah cacat, tergores di hadapan Tuhan karena dosa, sehingga kita harus dibuang, harus ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena sudah cacat. Tidak bisa dihapus lagi, hanya bisa dibuang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya hidup yang sudah gagal. Manusia sudah gagal dalam cara hidupnya. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang berbuat baik. Tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah. Dan apapun usaha manusia yang manusia coba lakukan untuk berbaik dengan Tuhan, Allah sudah tidak mau terima lagi. Allah sudah tidak mau peduli lagi. Allah sudah membuang manusia. Allah sudah menolak manusia, saudara. Dan yang Allah mau cuma satu, yaitu manusia bersih tanpa dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia selalu berusaha, saudara. Tetapi sehebat-hebatnya usaha manusia, Allah sudah tidak tertarik lagi dengan usaha-usaha manusia untuk berkenan kepada Allah. Semua sudah cacat. Sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, Allah dengan manusia sudah terpisah tempat. Seperti di dalam kamar yang berbeda. Allah ada di dalam kamar yang satu, kemudian manusia ada di kamar yang sebelah, dan kedua kamar ini dipisahkan oleh kaca. Dan bisa saling melihat, saudara, tetapi ketika ngobrol satu sama lain tidak terdengar suaranya. Yang terlihat adalah gayanya, saudara, tetapi tidak bisa mendengar.
Manusia dengan Allah itu dia bisa berteriak-teriak memanggil Allah. Tetapi Allah sudah tidak mendengar lagi seruan manusia. Kenapa? Karena sudah ada jarak antara Allah dengan manusia. Allah yang dari sorga berbicara kepada manusia pun, manusia sudah tidak bisa dengar. Karena sudah berbeda tempat. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik, ada kabar sukacita bagi kita saudara. Apa itu saudara? Allah mau memulai cara yang baru. Karena cara manusia sudah tidak diperhitungkan Allah. Cara yang baru adalah Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini saudara. Dan ketika Yesus ada di dalam dunia ini, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus yang diutus Allah, maka orang itu dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang keempat kita membaca, kalau ada orang yang bekerja, maka dia memperoleh hadiah atau upah karena pekerjaannya. Layak dia mendapat upah. Tetapi ada orang yang tidak bekerja namun dia mendapat hadiah. Itulah yang disebut dengan anugerah. Dulu orang berusaha berbuat baik saudara, tetapi Allah sudah tidak mau terima. Kemudian Allah membuat cara baru, yaitu manusia tidak perlu lagi berusaha berbuat baik menyenangkan Allah, melainkan Allah lah yang berusaha membuat jalan buat manusia, yaitu mengutus Yesus. Dan supaya siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Perbuatan yang diinginkan Allah adalah orang yang berdosa itu datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Inilah perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Inilah iman yang diinginkan oleh Allah. Dan iman yang mempercayai Yesus ini adalah iman yang diperhitungkan oleh Allah menjadi iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, imannya Abraham itu begitu yakin terhadap janji Allah, begitu yakin terhadap firman Allah, saudara, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti kita yang percaya kepada Yesus, iman yang diperhitungkan menjadi iman yang membenarkan dan menyelamatkan, bukan sembarang iman, tetapi iman yang meyakini, yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh bahwa ketika dia percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus sudah menanggung semua upah dosanya, pada saat itu dia yakin sungguh-sungguh, maka saat itu juga imannya menyelamatkan dia. Pada saat itu juga dia menerima pengampunan dosa. Pada saat itu juga dia mengalami pemulihan, pembenaran di hadapan Allah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Orang yang diselamatkan, saudara, mereka akan melakukan hal-hal yang baik, saudara. Tidak mungkin orang yang diselamatkan, dia melakukan hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang miskin, anak pemulung, dibawa, berpindah masuk ke tempat istana kerajaan, dia di situ dididik menjadi warga kerajaan, maka dia akan menjadi serupa dengan warga kerajaan. Dia akan berbeda dengan orang miskin, orang-orang jalanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup kita orang percaya, kita seperti orang jalanan, orang miskin, orang yang terbuang. Ketika kita percaya kepada Yesus,
kita sedang berpindah masuk di dalam istana kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup di dalam warga kerajaan Allah, tidak mungkin kita hidup seperti orang miskin, orang gebleng, seperti pemulung. Tidak mungkin, saudara, karena kita akan dididik menjadi warga kerajaan. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tidak mungkin hidupnya sama. Tidak mungkin hidupnya sama seperti dulu. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, tidak mungkin sama. Kalau masih ada yang sama, berarti dia imannya enggak benar. Imannya salah, imannya belum diperhitungkan oleh Allah. Sekalipun dia ke gereja, sekalipun dia orang Kristen, saudara, imannya belum diperhitungkan seperti imannya Abraham, yaitu iman yang menyelamatkan. Iman yang sudah diperhitungkan adalah ketika dia berpindah, saudara, dan dia mengalami perubahan menjadi mirip, menjadi serupa dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, karena kita sudah diampuni dosanya dan kita hidup dalam kebenaran. Dan hiduplah di dalam istana kerajaan bersama dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih, damu ya Tuhan, pengampunannya Engkau, pengampunan, pengampunannya Engkau, pengampunan, pengampunannya Engkau beri. Pulihkanku, mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri, haleluya, glory. Terima kasih, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang membenarkan kami, Engkau yang menerima kami Tuhan, menguduskan kami, haleluya, glory. Layak Engkau disembah, layak kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan, perbuatanmu ajaib, karyamu besar, memulihkan kami Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya, haleluya. Tiada karya seperti karyamu, tiada kasih seperti kasihmu, haleluya.
haleluya. Yang melupakan segala pelanggaran kami, yang melupakan segala dosa kami, Tuhan. Oh, Engkau menjadikan kami baru, Engkau menjadikan kami benar, karena cara-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapakku, berdoa buat setiap kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang selama ini hidup di dalam kegelapan, mereka yang selama ini terpisah dari Allah, di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan pulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Mereka diampuni kembali semua dosa pelanggaran mereka. Di dalam nama Yesus berikan mereka iman yang baru Tuhan. Segarkan iman mereka Tuhan, untuk kembali berbalik bersekutu dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunlah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa dalam kebenaran-Mu, kuasa yang memerdekakan, menyelamatkan, membenarkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti. Hamba berdoa, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, bahwa kami terus hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus, meninggalkan cara hidup yang lama, dan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa buat persembahan. Bapak, terima kasih buat persembahan yang kami berikan buat Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa setiap kami diberkati Tuhan. Secara keuangan, usaha, bisnis, keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Ku berdoa tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin di antara kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan membuat yang sedikit menjadi banyak. Usaha-usaha, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terus naik bukan turun. Di dalam nama Yesus, kuduskan semua persembahan yang kami sudah berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang terus setia bersama kita, bergabung di dalam online, Tuhan memberkati saudara. Minggu depan, hari Selasa kita ada KKA. Mari kita terus bersemangat saudara, bertumbuh, bertanggung jawab di dalam kelompok keluarga Allah. Kemudian hari Jumat kita ada doa bersama online, sepakat di dalam roh, berdoa untuk mukjizat terus terjadi di tengah-tengah gereja kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Dan hari Sabtu ada kegiatan anak-anak dan youth, kita terus dukung. Dan hari Minggu kita akan ibadah seperti ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita naikkan satu pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit secara khusus, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hidup di dalam pergumulan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, Roh Kudus yakinkan, mantapkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, bergabung dalam online. Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan, supaya waktu mendatang mereka bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati setiap keluarga, berkati anak-anak kami, berkati masa depan kami, kesehatan kami. Tuhan menjaga, melindungi kami dari wabah virus corona yang hari-hari ini ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa perlindungan Allah terlalu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kota kami diberkati oleh Tuhan. Kami hidup di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini dilawat oleh Tuhan sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah anugerah
dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kembali jemput kita ke sorga. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.